Dia itu sedang bergelantungan di atas atap gitu. Jadi posisinya merangkak. Tapi aduh gila sih. Waktu ngeliat itu dia larinya cepet banget kan. Aku kayak set, wah apa tuh? Suasana atau kondisi setelah kejadian itu agak canggung karena aku nggak fokus lagi sama obrolanku terhadap kakaknya Kalista. Aku nggak tahu pembicaraan kita mengarah kemana, dan sesampainya di rumah baru keluarga Kalista ini, aku kan diajak keliling rumah. Kondisi rumah tersebut baru jadi sekitar 70-75%. Kita kan masuk dari pintu depan, kita mengarah ke arah kiri. Aku tanpa sengaja melihat sosok yang berlawanan dengan sosok yang tadi aku temui, dan sosok itu adalah kuntilanak. Mungkin kalian kayak membayangkan kuntilanak mah ya gitu-gitu aja, perempuan dengan rambut panjang yang berantakan, terus pakai daster putih, wajahnya pucat, matanya hitam atau merah misalnya, ya kurang lebih kayak gitu. Tapi kuntilanak yang satu ini beda banget daripada yang biasanya. Karena apa? Karena pada saat aku masuk itu, dia itu sedang bergelantungan di atas atap gitu. Jadi posisinya merangkak, tapi terbalik gitu. Rambutnya panjang. Aku pas lihat, oh ada dia. Cuman aku lagi ngobrol, dan mamanya itu nyuruh aku lihat-lihat dalam tanda kutip, karena mamanya itu tahu aku punya bakat lah ya di dalam rumah itu. Ada sosok-sosok apa aja, apakah sosok-sosok di situ ganggu, apakah perlu diusir, kurang lebih kayak gitu. Nah pada saat ngobrol itu dan Mama Kalista ngomong itu, tiba-tiba kuntilanak yang tadinya merayap itu, dia tiba-tiba balik, jatuh tepat di sebelah kiri aku dengan posisi masih merangkak gitu, kepalanya naik ngelihat ke arah aku, terus dia mendekatkan diri dan dia bilang, apa? Kamu mau ngusir aku? Dalam bahasa Jawa. Aku berusaha nggak merespon yang satu ini, tapi itu jelas banget adalah sesuatu hal yang nggak nyaman. Tentu aja posisi mukanya itu bener-bener dagunya itu nempel di tangan. Aku masih diajak keliling lagi ke arah belakang. Aku lihat ada cowok-cowok gitu, cuman sepintas aja. Pada saat di belakang itu kan ada pintu keluar, aku melihat sosok menyerupai bentuk pesumo ketika lagi bertarung. Kalian tahu gak sih yang agak jongkok gitu? Nah dia itu bentuknya kayak gitu, cuman lagi-lagi dia ada taring yang panjang banget. Dan pada saat itu aku melihatnya ada sepasang ya. Kalian menyebutnya sebagai apa? Butuhkah? Komen di bawah ya. Setelah tur keliling rumah ini, kita kembali lagi ke bagian depan. Rumahnya Kalista ini kan modelnya kayak rumah Jawa ya. Jadi ada, aku nggak tahu bahasa Indonesianya ya, tapi kurang lebih itu namanya semacam gebyok Jawa. Dan di depan itu kayak kalau nggak salah ada bangku yang dari kayu. Kita duduk-duduklah di situ sambil menghadap ke arah depan rumah. Dan di seberang rumah ini ada semacam lahan kosong, kayak rimbun banget ya, kayak semacam sisa hutan. Jadi pohon-pohonnya itu tumbuh tinggi banget. Ada kayak beberapa jenis pohon, tapi yang paling umum dan paling gampang diketahui adalah pohon pisang. Ada satu atau dua sosok poci yang melayang-layang, jadi nggak loncat-loncat ya, melayang gitu di bagian puncak pohon. Dan yang lainnya itu adalah sosok-sosok yang bentuknya itu macem-macem. Aku lihat ada kunti, aku lihat ada yang memanjat dari satu pohon ke pohon lain kayak monyet gitu, gerakannya cepet banget. Ada juga sosok-sosok yang kayak genderuwo. Tapi di antara semuanya ada sosok anak muda, kurang lebih dia seumuran sama aku, anak laki-laki
kurus, nggak pakai baju, cuman pakai celana pendek selutut gitu. Terus celananya itu kayak kucel atau kumel gitu. Dengan super duper cepet dia itu lari dari arah jalan masuk tadi, lari sekenceng-kencengnya menembus hutan. Postur tubuhnya sih yang aku kayak merasa aneh dari sosok remaja ini, yaitu dia larinya itu tegak gitu. Kan orang kalau lari condong ya ke depan, kalau dia enggak, dia tuh tegak gitu terus begini, lari tegak gitu, kakinya doang yang langkah cepet, tangannya tuh B aja. Aduh gila sih, waktu ngeliat itu dia larinya cepet banget kan, aku kayak set, wah apa tuh, pas aku lihat-lihat, hah itu kan orang gitu. Dan waktu aku melihat itu, ya keluarga Kalista langsung heboh dong, kayak kamu ngeliat apa nih, kamu ngeliat apa di dekat rumah kita nih, ada apa. Mereka kan penasaran banget. Menurut naluriku sih, kayaknya sosok ini tuh berasal dari masa penjajahan. Nggak tahu ada sesuatu kah yang terjadi sama badan dia sehingga dia tuh posisinya kayak gitu. Tapi kerasa banget sih, kayak dia tuh seolah-olah sedang melarikan diri dari sesuatu. So next, ketika kita udah kumpul-kumpul di depan, kayaknya pada saat itu suhunya mulai meningkat, jadi mulai dingin gitu, sehingga kita cewek-cewek kumpul lah di ruang tamu dalam. Nah pada saat itu aku kan sama mamanya Kalista lagi duduknya bersebelahan. Kayaknya mama Kalista ini penasaran banget, dan dia tanya-tanya lah secara detail, tanya semacam feng shui-nya sih. Padahal kan aku nggak ada kemampuan atau spesialisasi ke arah situ. Kita tuh pokoknya ngobrol kemana-mana, banyak banget yang diobrolin, sampai pada akhirnya lagi-lagi pembahasannya itu kembali mengenai sosok. Jadi ceritalah mama Kalista ini kepada aku. Mamanya Kalista bilang dia itu pernah secara nggak sengaja ketiduran. Dia tiba-tiba mimpilah dia berada di rumah itu, terus dia didatengin sama sosok bersorban. Waktu mama Kalista ini cerita ke aku langsung menyela dan aku bilang kayak yang bawa tasbihnya nggak kayak tasbih biasa, tasbihnya itu spesial. Ada bulir-bulir tasbihnya itu terbuat dari kayu dan ukurannya itu besar-besar. Jadi tasbihnya itu benar-benar gede banget. Sosoknya ada janggut tipis ya tante, agak berubah nih ya. Dan orangnya itu wajahnya itu damai dan baik banget ya. Aku pokoknya ngomong kayak gitu. Mama Kalista langsung ngomong kayak, oh iya itu orangnya, kok kamu tahu sih? Oh iya, kamu kan bisa lihat ya, emang kamu tadi lihat? Terus aku bilang lah, oh iya tante, tadi pas di jalan masuk aku disapa, aku disambut sama beliau, bahkan beliau tahu namaku. Terus mamanya Kalista bilang, waktu itu aku dimimpiin, beliau bilang bahwa beliau mengaku sebagai arwah dari saudara tetangga sebelahnya, rumah si keluarga Kalista ini. Beliau menyampaikan bahwa niatnya itu hanya bersilaturahmi aja. Aku gak mau kalian berdebat mengenai sebutan apakah itu arwah, apakah itu hantu, ataukah itu jin. Apapun itu, sebutan apapun yang kalian berikan, di sini posisinya aku cuma mau cerita mengenai apa yang aku lihat pada saat itu. Momen itu adalah momen yang spesial. Penyambutan seperti itu jujur aja sangat gak biasa, dan aku merasa tersanjung sih. Bener-bener beda sama sosok-sosok yang biasanya menyambut aku kayak dengan mukanya menyeramkan. Yang ini tuh kayak buat kita nggak menyesal gitu ketemu atau melihat. Dan ya itu dia untuk cerita di episode kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk tinggalkan like, karena dengan kalian mengklik tombol like itu artinya kalian mendukung channel aku, membantu channel aku untuk berkembang. Di sini bukan hanya channel horor aja ya, kita jadi bisa mengambil hikmah dimana ternyata sosok-sosok yang seperti itu nggak hanya sosok yang menyeramkan,
yang menakutkan, tapi ada juga sosok-sosok yang membawa energi positif dan penuh dengan kedamaian. Aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. So, I love you guys. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye! Melihat ada yang memanjat dari satu pohon ke pohon lain kayak monyet gitu. Kita tuh ngobrol ngalor lidur gimana sih? Ngalor lidur lidahku.